untuk sama-sama menghemat stamina ini. Kurang istirahat. Ya, saya lanjutkan setelah kemudian analisa atau temuan faktual, kita masuk kepada konstruksi peristiwa dan analisa faktualnya. Yang pertama, konstruksi peristiwa. Berdasarkan temuan faktual dalam peristiwa kematian Brigadir J, disampaikan bahwa terjadi peristiwa pembunuhan terhadap Brigadir J yang merupakan tindakan extrajudicial killing yang memiliki latar belakang adanya dugaan kekerasan seksual. Extrajudicial killing terhadap Brigadir J terjadi dengan perencanaan di lokasi rumah Saguling 3. Peristiwa pembunuhan yang terjadi tidak dapat dijelaskan secara detail karena terdapat banyak hambatan, yaitu adanya berbagai tindakan obstruction of justice yang dilakukan oleh berbagai pihak. Jadi kalau kita melihat rekonstruksi kemarin begitu, ini kan juga membutuhkan waktu karena harus benar-benar detail dan teliti. Apalagi kemudian kepolisian selalu bilang harus scientific crime investigation. Nah, pada titik itu karena sudah TKP-nya dirusak dan segala macam, juga ini yang kemudian menghambat kenapa kemudian penjelasan-penjelasan yang lebih detail ini dan pasti ini masih ada banyak pertanyaan. Dan ini yang seperti tadi Pak Anam sampaikan harus ditunggu di pengadilan. Analisa faktualnya, pembunuhan di luar proses hukum atau extrajudicial killing. Pembunuhan Brigadir J merupakan extrajudicial killing atau pembunuhan terhadap seseorang tanpa proses peradilan atau di luar proses hukum dan merupakan pelanggaran terhadap hak yang paling mendasar, yaitu hak untuk hidup. Tidak terdapat penyiksaan. Seperti tadi dasarnya, tidak terdapat tindakan penyiksaan maupun penganiayaan terhadap tubuh Brigadir J yang dibunuh pada 8 Juli 2022 di rumah dinas ex-Kadif Propam Polri, Jalan Duren 3 nomor 46, baik berdasarkan hasil otopsi pertama maupun otopsi kedua. Saya kira kita juga harus mengapresiasi kerja-kerja dari dokter forensik, baik di otopsi pertama maupun otopsi kedua, gitu ya. Karena kan ada banyak isu bahwa ditunggangi dan yang lain sebagainya tidak independen, begitu sehingga otopsinya diragukan. Nah, itu saya kira keterangan atau hasil otopsi kedua kemudian menguatkan dalam tanda kutip hasil dari otopsi pertama. Saya kira itu, terus kemudian nanti detail terkait dengan obstruction